Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Pimpinan. Salam sejahtera bagi Bapak. Semoga Bapak diberi kesehatan dan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa dimanapun Bapak berada. Di sini saya ingin menceritakan benang merah perjalanan hidup berkarya menata karir. Sebelum saya bergabung di PT Totong Group ini, saya telah banyak melalui pekerjaan-pekerjaan dimanapun. Tetapi, walaupun saya sudah bekerja banyak, walaupun saya telah bekerja di perusahaan-perusahaan yang besar, saya tidak pernah mendapatkan hasil. Karena di sini saya hanya memikirkan diri saya sendiri, hanya memikirkan ego saya sendiri. Saya tidak pernah memikirkan keluarga saya. Padahal keluarga saya di sini ingin melihat saya sukses, ingin melihat saya maju. Tetapi apa? Keinginan mereka hanya saya jawab dengan sia-sia. Saya tidak pernah peduli dengan apa yang mereka inginkan. Tetapi keluarga tidak pernah menolak. Mereka tetap memberi support. Mereka tetap memberi masukan. Mereka tetap mendoakan saya supaya saya bisa menjadi maju. Supaya saya bisa menjadi sukses. Di sini, semenjak saya bergabung di PT Totong Group ini, semenjak Bapak datang, Bapak memberikan arahan, Bapak memberi masukan, bahwa kita bekerja bukan untuk menghidupi diri sendiri. Kita bekerja untuk keluarga dan perusahaan. Apabila itu telah kita lakukan, semua pekerjaan, semua penghasilan akan menjadi berkah buat kita. Seberapapun itu, sekecil apapun itu yang kita berikan terhadap keluarga, yang kita berikan terhadap perusahaan, apabila kita ikhlas melakukannya, itu suatu berkah. Disinilah saya mendapatkan pelajaran-pelajaran, pengalaman-pengalaman, walaupun hanya sebentar, walaupun hanya baru saya di sini, tetapi semua pengarahan-pengarahan dari Bapak itu sangat kena di hati saya. Sangat melekat di hati saya. Karena selama ini saya hanya memikirkan ego saya. Saya hanya memikirkan diri saya sendiri. Karena itulah saya tidak pernah berhasil. Karena itulah saya tidak pernah sukses. Bapak, terima kasih. Bapak telah membina karyawan-karyawan Bapak ini. Bapak memberikan masukan-masukan kepada karyawan Bapak supaya menjadi lebih baik dan baik lagi. Bapak, saya harap Bapak tidak pernah berhenti memberi masukan-masukan, memberi arahan, memberi motivasi terhadap karyawan-karyawan Bapak ini. Di sini saya pribadi, saya memang lemah, Pak.
Saya ingin menjadi kuat, tetapi saya tidak bisa. Saya tidak mampu. Walaupun pekerjaan-pekerjaan bisa saya lalui, tetapi di sini saya memang tidak mampu menaklukkan diri saya sendiri. Saya tidak mampu, Pak. Makanya saya pernah bertanya sama Bapak, bagaimana Bapak bisa bangkit dari kondisi yang paling buruk. Di situ saya dapat pelajaran. Bapak hanya menjawab simpel, taklukkan dirimu sendiri, maka kamu akan bisa menaklukkan apapun. Dari sini saya belajar terus, Pak. Dari sini saya terus berusaha untuk menaklukkan diri saya sendiri. Terima kasih sekali Bapak. Sekali lagi Bapak. Terima kasih. Hanya ini yang bisa saya ceritakan. Semoga saya dapat terus belajar di sini. Saya dapat terus bekerja di sini. Dan saya ingin sukses seperti Bapak. Terima kasih sekali lagi Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya membaca semua narasi saya dapat menyimpulkan bahwa saya sudah merasakan perubahan terhadap diri saya sendiri. Saya sangat lega membacanya karena itu adalah perjalanan hidup saya selama ini. Yang mulai dari jatuh terus bangkit dengan bergabung di NHPK dan bertemu dengan orang-orang yang mau membimbing saya untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Banyak pelajaran yang saya dapat mulai dari setiap pertemuan dengan tim NHPK, dengan Bapak Pembina dan rekan-rekan kampus. Saya sangat senang. Saya banyak mengambil makna di setiap pertemuan kita, karena jujur saja saya adalah orang yang banyak kekurangannya. Salah satunya saya kurang bisa berbicara di depan banyak orang, tetapi di sini saya benar-benar diuji dan saya juga sudah merasakan ujian tersebut dan merasa lega karena telah menjalani setiap tantangan yang ada di NHPK. Saya sudah merasakan perubahan kecil di diri saya. Salah satunya adalah waktu. Saya termasuk orang yang jarang menghargai waktu, tetapi setelah masuk di NHPK, setelah berkenalan dengan semua orang-orang di NHPK dan juga orang-orang Toton Group, saya sangat senang. Saya dapat menuangkan perasaan saya di lingkungan NHPK ini. Terima kasih. Itulah kesimpulan dari saya. Itulah perasaan yang saya tuangkan ke dalam narasi tersebut. Mohon maaf bila ada kekurangan terhadap narasi saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernando Harinata, biasa dipanggil Nando, PIN 060699 dari Divisi Laskar. Mengenai alur cerita perjalanan hidup benang merah milik saya sendiri, yang saya dengarkan sendiri, saya lebih banyak belajar tentang sejarah hidup saya,
atau bisa disebut dengan biografi hidup saya, yang dimana dari titik ini sebelum saya menjadi sekarang yang di titik ini, perjuangan saya untuk mencapai titik ini sekarang, dan rasa syukur yang saya miliki sekarang. Saya juga terima kasih kepada teman-teman saya yang saat itu menolong saya, memberitahu saya juga masuk ke NHPK, yaitu saudara Richard dan saudari Wiwit, yang kami saat itu bertemu di Tekotara, sedang ngobrol santai pasca saya dikeluarkan dari pekerjaan karena masalah COVID-19, yang mana semua karyawan di tempat kerja saya dulu itu dipecat sepihak, dan dia meyakinkan saya untuk masuk ke NHPK, dan saya sangat banget bersyukur kenapa saya bisa masuk NHPK. Saya sangat bersyukur karena di sini saya menemukan ada Bapak Pimpinan, bertemu dengan Bapak Pimpinan yaitu Bapak Rudolf Nebaho. Saya juga bertemu dengan Pak Alex Triono, yaitu manajer saya sendiri, dan Pak Rinto, Kak Putri itu koordinasi saya, Kak Eka, dan juga PSC yaitu Bang Dani, yang selalu membantu saya untuk membuat kerangka narasi. Hal yang sangat berkesan bagi saya di saat saya membuat kerangka narasi yaitu saya mengingat kembali saat saya interview di NHPK Pekanbaru, yaitu saat Pak Alex Triono yang sendiri yang menginterview saya, di mana dia menanyakan tentang pentingnya tanggal lahir orang tua, yang saat itu juga saya lupa tahun kelahiran orang tua saya. Saya jadi tersadar bahwa saya sedang jauh dengan orang tua saya. Saya juga sadar seberapa tidak dekatnya saya sama keluarga, dan saat itu juga saya mulai mendekati keluarga saya. Saya mulai berbicara, ngobrol, yang dulunya mungkin saya tidak pernah lakukan, karena hal tersebut saya lakukan karena saya juga memikirkan kalau dari keluarganya saja saya tidak akrab, gimana saya di pekerjaan saya besok. Itu yang ingin disampaikan oleh NHPK Pekanbaru kepada saya. Terima kasih juga buat Bapak Pimpinan yang selalu memberikan saya konten-konten yang super duper bagus sekali, yang mana saya masih teringat tentang konten Hari Kartini, yaitu menghargai wanita, menghargai perempuan, menghargai ibu. Di sana saya melihat juga di konten saya gimana Bapak Rudolf Nebaho ingin merubah mindset yang wanita pekerja malam itu adalah wanita tangguh yang untuk menghidupi keluarganya mereka, yang menghidupi anak mereka, yang dimana di Pekanbaru yang saya rasakan sebelum-sebelumnya, asal kalau ada perempuan yang kerja di malam atau kerja yang larut malam itu sering dicap buruk sama orang-orang sekitar, termasuk juga saya, yang dimana yang kerjaan malam itu selalu dipandang negatif oleh warga-warga sekitar. Tapi di sini Bapak dengan kontennya tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan dunia malam tidaklah semuanya yang jahat, tidaklah semuanya yang berbau negatif. Di NHPK lah tempatnya. Dan juga saya juga terima kasih untuk teman-teman semua yang dimana di NHPK saya tidak pernah merasa diperhatikan seperti ini, dihargai seperti ini. Di sini saya merasakan kekeluargaan sangat erat dan juga persaudaraannya solidaritasnya sangat tinggi sekali, yang tidak pernah saya dapatkan di kerjaan-kerjaan saya dulu.
Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Reza Arsandika 270700. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kesehatan dan anugerahnya hingga kita bisa berdiri dan berbicara seperti sekarang ini. Di sini saya akan membuat kesimpulan dari kerangka dan alur yang telah saya buat dan baca adalah sebagai berikut. Pada pertama kali saya masuk ke dalam tim NHPK, saya berpikir ingin mengupgrade diri saya karena saya masih banyak memiliki kekurangan. Banyak hal-hal yang belum saya ketahui yang seharusnya saya ketahui agar hidup menjadi lebih baik ke depannya. Kenapa saya berpikir begitu? Karena saya akan dibimbing oleh orang-orang yang cerdas, memiliki ilmu yang luas, dan pengalaman yang jauh lebih banyak ketimbang saya. Dan tentunya saya akan menyerap ilmu-ilmu mereka sehingga saya bisa seperti mereka di kemudian hari. Tak ada keraguan dalam diri saya. Saya percaya kita bisa jika bersama bergandengan tangan memajukan harkat dan martabat diri dan keluarga melalui NHPK yang kita cintai ini. Saya rasa hanya itu yang bisa saya simpulkan. Maaf jika ada kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya, ini kesimpulan dari narasi saya. Kesan yang saya dapatkan dari pertama bekerja 15 April sampai 5 Mei 2022 adalah kesan yang begitu familiar. Pertama kali dalam hidup saya melihat pimpinan, yaitu Bapak Pembina Toten Group, merangkul, menciptakan rasa kekeluargaan untuk karyawannya. Jarang sekali ini ditemukan dan sangat unik. Begitu pula kami karyawan hingga kami dapat merasakan tumbuh rasa kekeluargaan dan menciptakan pekerjaan yang leluasa, nyaman, dan profesional. Terima kasih untuk Bapak Pimpinan Toten Group dan Bapak Pimpinan NHPK telah mempercayakan saya untuk bergabung di NHPK. Toten Group jaya, 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 bangkit dan berlari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas rahmatnya sehingga kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah SWT. Selamat sore Bapak Pimpinan Rudolf Naibahu. Saya Setria Tagor Lubis 11-12-93. Kesimpulan dari kerangka narasi yang saya rekam dan kemudian saya dengarkan beberapa kali, dimulai dari saya mendapatkan info loker dari Bang Mara, kemudian besoknya saya langsung mengantarkan lamaran dari situ saya mulai menguatkan keinginan saya untuk bergabung menjadi tim NHPK. Dan setelah saya mulai mengenal tim NHPK, ada pesan tersendiri yang saya dapat di NHPK ini. Bukan hanya sekedar rekan kerja, melainkan seperti keluarga. Contoh kecil yang diberikan Bapak Pimpinan adalah mengingat tanggal lahir orang tua. Dari sana saya melihat bahwa kekeluargaan lebih penting dibandingkan apapun. Di sini saya juga dibimbing untuk memperbaiki diri agar lebih baik dan dilatih untuk memiliki mental yang kuat. Bapak Pimpinan juga meyakinkan agar merubah mindset yang takut akan pandemi dengan cara revolusi mental atau REVMEN. Memotivasi agar setiap orang untuk mengupgrade diri dan selalu bersungguh-sungguh. Pelajaran terakhir yang saya ambil dari beliau adalah menghargai wanita. Karena jika tidak ada wanita, dunia ini akan menjadi hampa. Berikut kerangka narasi yang saya buat dengan sesungguh-sungguhnya. Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Tusadia, PIN 070996 dari narasi yang saya buat. Pada tanggal 23 April, saya mengerti maksud dan tujuan Bapak Rudolf Nebaho untuk terbuatnya narasi. Di sana kami menjadi solid lagi dan lebih mengingat lagi satu sama lain, saling peduli. Di NHPK saya baru menyadari bahwa di sini sangat pentingnya kekeluargaan bagi kita semua. Tidak ada perbedaan antara suku, ras, agama. Sekian dari saya terima kasih kepada Bapak Rudolf Nebaho dan Bapak Ketua Lope-Lope, Bapak Rinto, dan Bapak Manajer Bapak Alex Triono, serta staf dan rekan NHPK lainnya sudah mau menerima saya menjadi karyawan di NHPK. Dan di sini saya menyadari bahwa saling menguatkan satu sama lain. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak pimpinan, Bapak pembina. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Tengku Muhammad Ramadhani, PIN 090394. Dalam pembuatan alur cerita Benang Merah, perjalanan hidup berkarya, yang saya rasakan setelah membuat narasi, saya merasakan lebih tenang, lebih plong, dan juga saya merasa sedih juga karena mengingat-ingat perjalanan hidup saya, sejarah hidup saya yang kelam, yang sedih, dan saya ingin mengubah perjalanan tersebut untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi dan tidak terulangi lagi di masa yang akan datang. Manfaat juga yang saya rasakan ketika pertama kali menginjakkan kaki dan bergabung di keluarga NHPK, saya merasakan sangat bahagia. Di sini saya juga merasakan kekeluargaan yang kuat, menerima semua perbedaan tanpa memandang latar belakang satu sama lain. Dan di sini juga saya merasakan bahwasanya NHPK tidak hanya sebuah perusahaan, tetapi sebagai wadah untuk orang-orang yang ingin bekerja, orang-orang yang ingin berusaha menjadi lebih baik lagi. Di sini juga NHPK mau menerima orang-orang yang sebelumnya belum berpengalaman. Saya juga termasuk dalam golongan tersebut, tetapi mereka memberikan kesempatan kepada saya untuk mengasah diri, untuk maju dengan alasan asal mau bekerja dan berusaha. Itu saja sudah cukup bagi NHPK untuk menerima saya. Terima kasih juga sebelumnya saya ucapkan. Saya sangat senang sekali berada di sini, menjumpai teman-teman yang baik, Bapak pimpinan yang mau menerima karyawannya dengan baik, mau membimbing kami, dan saya bertekad dan berjanji pada diri saya sendiri akan memberikan yang terbaik untuk NHPK, seperti kebaikan NHPK yang mau menerima saya bergabung di sini. Saya juga mengucapkan mohon maaf jika ada saya salah dalam berkata, dalam mengucapkan dan juga bersikap. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bangkit dan berlari. Hidup NHPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Febriman Eka Riyadi, PIN 220296. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari narasi yang telah saya kerjakan ketika saya sudah bergabung dengan keluarga besar Toton Group. Di sini yang saya dapati adalah saya lebih mengenali diri saya lebih dalam lagi dan menjadi pribadi yang lebih baik. Dan saya ingin
Bagi saya yang baru mengenal dunia malam, itu saya ingin mengenal dunia malam itu seperti apa dan akan mengubah paradigma dan negatif tersebut dan meyakinkan diri saya bahwa di sini berbeda dengan di tempat atau dunia malam yang lain. Saya ingin lebih menghargai baik dan buruknya sejarah yang terjadi di masa lalu dan akan saya jadikan pelajaran untuk bangkit dan berlari menuju masa depan yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi, pagi. Yang dapat saya ambil kesimpulan semenjak bergabung dan diterima bekerja di NHPK Pekanbaru, banyak yang saya ambil hikmahnya, apalagi sebagai pimpinan, Bapak Rudolf kepada karyawannya bukan menganggap itu bawahan, akan tetapi sebagai keluarga. Beliau merangkul karyawannya supaya kerja bagus, dan yang mana dalam bekerja tadi itu adalah untuk keluarga. Saya menarik kesimpulan di sini, kita bekerja itu dengan hati, dengan nurani, semangat. Dan yang terpenting, tanpa tunda-tunda dan mengeluh. Beliau memang seorang pemimpin yang tangguh, bisa merangkul karyawannya, bahkan saya menyaksikan sendiri beliau memberikan penghargaan kepada karyawannya dalam acara ulang tahun suami istri, kemudian menyekolahkan karyawannya, kemudian mengkuliahkan karyawannya untuk melanjutkan studi yang lebih baik. Beliau menganggap perusahaan tadi sebagai keluarga. Apabila ada karyawan yang keluar, beliau siap sedia menerima kembali. Itulah yang saya ambil hikmah selama bergabung di NH Pekanbaru, yang memotivasi saya untuk kerja lebih baik karena beliau menganggap kami sebagai saudara dan keluarga. Jadi saya berkesimpulan, saya bekerja di NHPK Pekanbaru adalah rumah saya. Demikian. Tangguh, tangguh, tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi! Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya lah kita sampai saat ini masih diberikan kekuatan, keselamatan, dan kesehatan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Mara Halim Naiborhu, tanggal lahir 24 Agustus 1982. Nama ayah almarhum Bahari Naiborhu, tanggal lahir 31 Desember 1942. Nama ibu almarhumah Kalsum Sihombing, tanggal lahir 20 Agustus 1945. Saya anak kelima dari 5 bersaudara. Nama kakak saya yang tertua yaitu perempuan bernama Juliah Naiborhu, tanggal lahir 4 Juni 1970. Nama kakak laki-laki nomor 2 Bismar Naiborhu, tanggal lahir 6 April 1972. Nama kakak laki-laki nomor 3 Edison Naiborhu, tanggal lahir 18 Juni 1974. Dan nama kakak laki-laki nomor 4 Sapri Johan Naiborhu, tanggal lahir 4 Juni 1979. Nama istri Intiatun, tanggal lahir 22 Oktober 1984. Di sini saya akan coba memberikan rangkuman dan kesimpulan tentang narasi yang saya buat kemarin, tentang apa-apa aja yang saya dapatkan semenjak bergabung dan bekerja di New Hunter Pekanbaru. Awalnya saya merasa heran, bingung, dan penasaran.
dengan apa yang saya lihat dengan mata kepala sendiri di NHPK ini. Kan awalnya saya juga dapat gambaran dari Bang Rinto, Bang Alek, dan juga TDA tentang Toton Group, tentang sistemnya, tentang apa-apa yang menjadi standar dari Toton Group itu. Ya sebagai contoh lah, harus mengetahui tanggal lahir dari kedua orang tua kita, dan juga dari konten-konten yang disuruh Bapak Pembina kami tonton. Di situ saya merasa awal-awalnya agak merasa ini arahnya kemana ya, tujuannya apa sih sebenarnya kayak gitu. Walaupun sebenarnya terbesit di dalam hati kayaknya ini adalah makna atau tujuan yang diinginkan dari Bapak Pimpinan untuk kebaikan diri kami gitu. Nah, dari bingung itu akhirnya berubah menjadi rasa takjub, heran, dan merasa luar biasa lah. Dan rasa ini bukan rasa yang dibuat-buat, tapi memang murni datang sendirinya setelah beberapa hari saya bekerja di New Hunter. Terutama berubah itu saat Bapak Pimpinan datang ke New Hunter dengan menyuguhkan konten-konten yang wajib kami tonton dan meresapi makna apa yang ada di setiap konten itu. Karena kata beliau, di setiap konten itu ada pembelajaran, ada berkat, dan ada hal-hal baik yang bisa kita tiru, ambil maknanya, dan bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Nah, setelah itu ada juga tentang pembuatan narasi. Nah, di sini saya merasa ini juga agak merasa heran juga, ini tujuannya apa sih kayak gitu. Tujuannya apa sih kayak gitu. Tapi setelah bertanya-tanya kepada Bang Alek, ke TDA khususnya karena dia PIC-nya, dia memberikan gambaran tujuannya ini. Dan setelah saya resapi, memang saya paham, saya mengerti dengan tujuan pembuatan narasi itu. Jadi mungkin bisa saya bilang salah satunya mengenal jati diri kita dulu dari awal sampai ke saat ini, apa-apa yang kita dapatkan dulu sampai sekarang, apa yang menjadi kelemahan kita, apa juga yang menjadi kekuatan kita. Dan juga dari pembuatan narasi itu saya ini mendapatkan hal-hal lain yang saya rasa luar biasa. Contoh mungkin lebih meninggikan rasa percaya diri saya, lebih menimbulkan lagi rasa kreativitas, menguatkan daya ingat, dan juga yang paling penting yang aku rasa sih adalah dari pembuatan narasi ini tentang pentingnya rasa bersyukur apa yang kita dapatkan yang dari dulu sampai sekarang kayak gitu. Karena rasa bersyukur ini kan kadang-kadang kita sepelekan hal-hal yang biasa-biasa atau yang kecil-kecil tidak kita perhatikan, karena di situ kan ada juga nilai-nilainya kayak gitu. Nah, dari pembuatan narasi inilah saya ingat-ingat detail-detailnya, dan alhamdulillah sampai sekarang saya mungkin lebih menaikkan level rasa bersyukur saya lah kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan apa yang saya dapatkan sampai saat ini kayak gitu. Dan selanjutnya dari konten-konten yang Bapak berikan, luar biasa banget yang bisa saya ambil makna-makna yang ada di dalam konten-konten tersebut. Itu yang pertama kan, seperti saya bilang tadi, dengan mengenal diri kita sendiri dan juga harus mengetahui tanggal lahir orang tua. Nah, itu kan ada tujuannya agar kita tidak melupakan jasa orang tua dan
harus menghormati mereka, walaupun juga mereka mungkin saat ini sudah meninggal ataupun semenjak kita kecil sudah meninggal. Tapi rasa syukur itu bisa dan harus ada terus. Karena walaupun mereka telah meninggal, kita masih bisa mengirimkan doa kepada mereka kayak gitu. Dan juga hal-hal yang bisa saya dapatkan dari konten-konten yang Bapak berikan tuh tentang pentingnya disiplin dalam bekerja, menghargai waktu, bekerja dengan baik-baik, jujur, dan dari hati. Yang sesuai dengan job desk-nya masing-masing, sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan masing-masing. Tidak boleh melenceng dari situ. Dan selanjutnya tentang rasa kekeluargaan yang luar biasa saya rasakan di New Hunter ini. Tidak hanya di konten-kontennya yang saya tonton, tapi dengan mata kepala sendiri yang diterapkan oleh manajemen Toton Group untuk ke semua anak usahanya lah, bisa saya bilang. Khususnya di NHPK ini bisa dilihat seperti makan bersama. Walaupun lagi kerja, kalau lagi udah makan tuh harus berhenti kerjanya. Sebelum makan berdoa. Dan juga nanti bernyanyi bersama dengan lagu-lagu yang menimbulkan rasa kekeluargaan, rasa persaudaraan di antara sesama karyawan. Dan juga seperti tadi, rasa kekeluargaan ini sebenarnya yang diciptakan oleh Toton Group, yang diprakarsai oleh Bapak Pembina, rasa kekeluargaan yang hakiki saya rasa gitu loh. Bukan yang dibuat-buat, bukan yang lip service doang, tapi memang kayaknya benar-benar dari hati kayak gitu. Bekerja sama, membantu teman kerjaannya yang belum selesai, sudah terlihat. Khususnya di NHPK awal-awal saya kerja inilah kayak gitu. Sudah nampak. Terus yang hal-hal yang baik saya dapatkan di NHPK ini apa lagi ya? Ya seperti saya bilang tadi, rasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang levelnya semakin meningkat dari yang sebelumnya cuma rasa bersyukur sekedarnya aja. Ini lebih meningkat lagi, lebih mendetail lagi yang kita rasakan atas rahmat dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang kita dapatkan sampai saat ini. Dan juga pentingnya bersikap jujur, ksatria, mengakui kesalahan. Kalau kita benar-benar telah sadar dari kesalahan yang kita buat, dan kita berani meminta maaf dengan hati yang terbuka dan tulus, berani mengakui kesalahan. Karena yang saya lihat dari Bapak Pembina adalah dia selalu memberikan kesempatan kedua, bahkan mungkin nanti ada kesempatan ketiganya bagi orang yang benar-benar mau berubah dengan cara kerjanya kayak gitu. Dan satu lagi yang membuat saya salut kepada Toton Group dengan sistem yang diciptakan ini, khusus juga salut kepada Bapak Pembina dengan karakter beliau yang super humble, murah hati, dan tidak memandang ras, suku, dan agama. Kita satu semuanya. Ini sangat luar biasa bagi saya sih. Dengan jiwa seorang ayah lah bagi saya, kalau saya lihat di diri Bapak ini bisa merangkum, bisa masuk ke semua karyawannya yang sudah dianggap adalah anak-anaknya atau adik-adiknya kayak gitu. Gampang masuknya, gampang akrabnya kayak gitu. Kenapa? Beliau tidak memandang aku adalah seorang pimpinan, aku adalah seorang owner. Harus ada dong batas dengan bawahannya. Di sini kan beda, Bapak kan mau duduk sama, ngobrol sama. Kadang-kadang bahkan Bapak tuh ke beberapa karyawan ada japri, telepon, dan ke saya juga ada seperti itu, dia japri kan.
Kalau di tempat lain mungkin rata-rata yang namanya pimpinan itu palingan japernya mungkin ke GM-nya, manajernya, atau ke penasehat-penasehatnya. Ini langsung ke karyawan dia japri. Itu luar biasa, itu jarang banget ditemukan. Nah, di situ bisa saya ambil ke apa ya? Saya ambil pelajaran bahwa sikap yang humble dan murah hati itu tidak memandang struktur jabatan gitu loh, tidak memandang aku atasanmu, kamu bawahanku, harus ada jenjang-jenjangnya kalau untuk rasa kekeluargaan ini. Itu saya salut. Tapi memang yang dipenasaran Bapak adalah yang dia ciptakan sistem kerja di Toton Group adalah rasa kekeluargaan tapi profesional. Nah, itu maknanya dalam banget bagi saya sih. Kita boleh dekat, tapi tetap respect dan attitude itu nomor satu gitu. Itu salah satu yang saya tangkap dari perkataan dari Bapak Pimpinan dan juga dari konten-konten yang kami tonton. Gitu. Nah, dan juga ada satu kalimat yang sampai saat ini masih terngiang-ngiang terus di kepala saya. Kalimat yang mudah-mudahan nanti menjadi pegangan untuk saya ke depannya, selamanya lah gitu, selama saya hidup. Dan mungkin nanti saya kalau punya anak akan saya turunkan juga ke anak-anak saya, mungkin juga ke teman-teman saya yang lain, family saya. Saat beliau marah pas ulang tahun Ibu Dini itu, saat ada beberapa karyawan yang duduknya terpisah. Maksudnya waktu itu kan duduknya di depan itu dengan sofa yang kami susun panjang. Padahal di beberapa masih ada yang slot yang kosong bisa untuk tempat duduk. Tapi ada beberapa karyawan yang duduknya malah di sofa yang belakang, tidak memenuhi, tidak menjadikan garis lurus di sofa itu. Jadi Bapak marah di situ. Apa yang Bapak itu katakan saya ingat sampai sekarang, yaitu dia bilang, saya kalau punya harta, punya uang yang lebih, saya tidak akan meninggikan tembok atau dinding, tapi memanjangkan meja agar kita bisa duduk bersama. Nah, bagi saya itu makna yang luar biasa sekali. Bukan bagi saya aja, saat itu kan istri saya kan datang itu. Istri saya kan ikut. Saya ajak ke NPK pas ulang tahun Ibu Dini. Saat dia marah, saat Bapak marah itu kan dia dengar juga kan. Dia bahkan kami pas pulang dia komen, "Bang, luar biasa Bapak itu kata-katanya." Dia memujinya secara umum tentang sistem kerja di NHPK ini. Aku lihat kekeluargaan yang ada di sini ngeri banget ya katanya. Maksudnya ngeri itu erat gitu loh, erat. Kayaknya sudah klop banget gitu, sudah kompak. Dan secara khusus dia juga memuji ke Bapak Pimpinan. Itu Bapak luar biasa kali ya. Terutama dia dengar saat Bapak yang marah itu. Itu luar biasa kali. Jarang banget seorang pimpinan kayak gitu katanya begitu. Memang benar yang katakan istri. Itu yang juga saya rasakan dan juga beberapa teman karyawan yang rasakan juga kayak gitu. Dengan rasa rendah hati Bapak itu jadi menularkan hal-hal yang positif kepada kami semua lah, untuk lebih menghargai sesama, bukan hanya sesama di tempat kerja tapi juga di kehidupan kami di luar kayak gitu. Nah, satu lagi yang saya ambil hikmah yang sangat positif dari apa-apa saja yang saya temukan di NLPK, dari pembuatan narasi dan juga dari konten-konten yang tonton adalah membuat kita disiplin, membuat kita lebih produktif dalam bekerja dan juga dalam kehidupan sosial gitu. Jadi yang saya lihat hal-hal yang diajarkan di NLPK ini terutama dari Bapak Pimpinan bukan membuat kita lebih produktif atau lebih lebih tangkap lagi dalam bekerja di NLPK, bukan hanya di NHPK aja atau bukan hanya di lingkungan kita bekerja aja, tapi bisa kita aplikasikan di
kehidupan kita yang lain, maksudnya di luaran, mungkin di keluarga atau di lingkungan rumah, atau mungkin nanti seandainya kita entah bekerja di tempat lain, itu bisa kita aplikasikan. Jadi yang Bapak berikan itu pembelajarannya bukan hanya untuk di tempat kerja itu aja, karena banyak perusahaan seperti itu dia menciptakan suatu sistem, mungkin bisa dibilang untuk supaya karyawannya lebih bersatu, tapi hanya untuk saat bekerja aja. Yang di kehidupan karyawannya di luar dia masa bodoh aja kan gitu. Tapi yang saya lihat di sini beda, bukan untuk kehidupan kita dalam bekerja aja, tapi juga dalam kehidupan pribadi kita di luaran sana kayak gitu. Ya, itulah sedikit banyak yang bisa saya rasakan. Aku rasa mungkin banyak lagi yang hal-hal positif yang mungkin tidak tersebutkan atau tidak terurai rapi dengan kata-kata saya lagi kayak gitu. Yang pasti saya sangat berterima kasih sekali dengan NHPK, terutama dari Bapak Pimpinan, dengan himbauan-himbauan, nasihat-nasihat dan konten-konten yang luar biasa. Semoga Bapak Pimpinan dan keluarga selalu dalam keadaan sehat-sehat terus dan tetap menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama kami yang di NHPK. Terima kasih Pak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi Awalia Putra, PIN 130293. Setelah saya mendengar beberapa kali rekaman narasi yang saya buat, saya menyimpulkan selama saya kerja di NHPK ini, saya harus banyak belajar untuk berani lagi untuk melawan rasa takut diri saya sendiri. Dan saya sangat berterima kasih kepada Pak Alek yang sudah mengajak saya untuk bergabung bersama NHPK ini. Setelah beberapa hari saya bergabung dengan NHPK ini, saya banyak mendapatkan pelajaran yang sangat penting buat diri saya. Dan saya mulai ngerasa nyaman untuk bekerja di sini karena semua saling bantu-membantu terhadap teman lain yang kurang mengerti tentang narasi atau apalah gitu. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Pembina yang telah memberikan pembekalan dan motivasi kepada kami semua. Ini yang dapat saya jelaskan dan terima kasih.